Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 14 hingga ayat 15. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam bahasa Batak dikatakan, atong jonjong mahamu marhososon hasitongan di goting munah. Akan nang manolukon baju-baju pertahanan, ima hati gorani. Marsipatu mapat munah, lau makarigason berita nauli pardamiani. Perlengkapan rohani. Seorang prajurit memahami pentingnya menggunakan perlengkapan perang sebelum melangkah maju ke medan perang. Perlengkapan perang tersebut sangat dibutuhkan untuk keselamatan dan juga untuk kemenangan. Demikian juga di dalam kehidupan ini, orang beriman harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan peralatan untuk melawan iblis. Dalam ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebagai laskar Kristus, kita harus mampu menang di dalam menghadapi peperangan rohani, melawan kejahatan duniawi, dan godaan dari tipu muslihat iblis. Maka marilah memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan rohani. Apa sajakah perlengkapan rohani tersebut? Perlengkapan yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Sebagaimana ikat pinggang yang senantiasa terikat pada pinggang kita, demikianlah hidup umat Tuhan harus senantiasa terikat dengan kebenaran. Jangan pernah menyimpang dari kebenaran. Dengan selalu memegang teguh kebenaran, kita tidak akan kompromi dengan tipu muslihat iblis, tetapi kita akan selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Perlengkapan yang kedua adalah berbaju jirahkan keadilan. Baju jirah mengamankan organ tubuh yang penting, melindungi jantung, juga melindungi hati. Hidupilah keadilan kepada semua orang, tanpa melihat seberapa kaya orang tersebut ataupun seberapa hebat dia. Hal ini menunjukkan ketaatan kita dalam berperilaku baik serta kasih kepada setiap orang. Perlengkapan yang ketiga adalah kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sebagaimana sepatu yang berfungsi untuk menjaga keamanan dari jebakan ataupun kayu yang tajam, sehingga dapat melangkah ke arah tujuan. Demikian orang Kristen harus hidup di dalam pemberitaan Injil damai sejahtera agar terbebas dari jeratan iblis dan dapat melangkah kemanapun membawa berita Injil. Beritakanlah Injil dimanapun kita berada. Beritakanlah Injil bagaimanapun situasi yang kita jalani. Setialah hidup pada pemberitaan, dan bawalah sukacita dan damai sejahtera melalui pemberitaan Injil, melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan perlengkapan lainnya adalah perisai iman yang dapat memadamkan panah api dari si jahat, dan juga ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan semua perlengkapan tersebut harus didasari dengan doa
untuk menggabungkan semua perlengkapan rohani dan sembari memohon pertolongan dari Tuhan. Marilah menghidupi seluruh perlengkapan rohani tersebut dan jadilah pemenang di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami, agar kami dapat mengalahkan godaan tipu muslihat iblis yang hendak menyesatkan kami. Firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami memperlengkapi diri melalui perlengkapan rohani. Bimbing, sertai, dan perlengkapilah kami para umat-Mu, agar kami dapat bertahan dan menang, serta setia di dalam kehendak-Mu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu lah ya Tuhan, kami menyerahkan diri dan jiwa kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sertai kami agar kami dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, dan kiranya segala aktivitas kami menjadi saluran sukacita bagi keluarga kami masing-masing. Sertai seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih di dalam proses pembelajaran, agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih di dalam proses pemulihan. Berikanlah kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.